eh, kita bisa melihat sikap orang tua terhadap MBG itu yang disesuaikan dengan background kepakaran kita itu, apakah nanti ada dimensinya atau tidak gitu. Nah, nanti setiap dimensi kita bisa kasih tahu eh, caranya, apa namanya, kasih tahu nama dimensi pertama namanya apa dan seterusnya. Gitu ya, Bapak Ibu. So, sebentar, ini ada pertanyaan sampai situ, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ini baru introduction ya. Saya cuma pengen nunjukin how simple it is gitu. Kita coba membuat topik-topik yang lain ya. Prof, dari 5 indikator, tadi bukan 5 indikator ya, ada saya minta ada 25 atau sampai 30. Mungkin maksudnya adalah bukan indikator, tapi dimensi ya Bapak Ibu. Kita pakai semua itu. Saya share screen lagi ya. Model struktur. Nah, saya mendapatkan 8,87 dia di mana pada rentang square nol sampai 1 ini dia Oke, akan kita ke semakin ChatGPT lagi. berkembang. Ya, Bapak Ibu, indikator itu adalah kalimat-kalimat pernyataan. Ini nih yang saya menilai program MBG menggunakan. Nah, ini adalah indikator. Sementara ini B-nya ini A, B, C ke bawah ini anggaplah ini dimensi yang sudah dibuatkan oleh si AI tadi. Oke? Jadi Bapak Ibu jangan keliru menyebutkannya. Sekarang saya coba praktik menggunakan prom-prom yang berbeda untuk topik-topik yang berbeda ya. Barusan kan MBG. Mungkin tadi ada orang bahasa. Misalkan gini ya, orang bahasa tuh biasanya neliti apa ya? Misalkan buatkan 30 indikator. Indikator ini saya, saya minta 30 atau tadi 25 itu ketika nanti diuji di SPSS Bapak Ibu, itu bisa saja ada yang sebagian tidak relevan gitu, dianggap tidak tidak valid, maka itu kita harus hapus. Di sini si ChatGPT, si AI ini kan dia mengelompokkan ke dalam apa namanya 5 dimensi ya, misalkan sampai di sini. Nanti itu belum tentu seperti ini gitu, bisa saja nanti berubah gitu ya. Maka itu harus ada pembuktian pengujian di SPSS. Oke, berikutnya adalah buatkan 30 indikator untuk mengukur misalkan motivasi remaja menonton film Susana Dosa di atas Dosa. Ya, Kalau untuk eh, motivasi menonton film sebentar, Dosa di atas sebentar. dosa itu gimana sih, bro? Gua nggak tahu itu judul filmnya ya. Ada. Oke, Luar biasa dosanya. berarti dosanya sangat udah dosa di atas dosa ya. Nah, ini kalimat indikator bentuk subjek. Subjek kalimat adalah saya, sebentar. Ini saya tutup dulu. Saya dalam kurung sebagai penonton ya. Terus kemudian film, film Susana sebagai objek ya, sebagai objek gitu. Kita bisa saja menambahkan lain ya, menambahkan hal lainnya, misalkan dan bioskop yang menayangkan film Susano. Misalkan gitu ya. Oke. Oh, ini jangan lupa citasi di
Ini saya di ya, jadi ada typo saya nggak perbaiki nggak apa-apa. Kenapa? Karena AI kan pinter ya. Kaitkan dengan nah bidang kepakaran saya misalkan dengan bidang kepakaran apa linguistik ya, misalkan ya kita lihat seperti apa. Nanti kita coba di bidang pemasaran seperti apa dan seterusnya. Jadi dengan membolak-balikan topik ini saya sedang memotivasi Bapak Ibu dengan tentang topik-topik penelitian yang sebetulnya apapun bisa kita teliti gitu loh. Hampir apapun, jadi nggak semuanya. Nih Bapak Ibu, saya tertarik berarti subjeknya adalah saya. Saya tertarik, oh di sini subjeknya semuanya saya. Konteks sosial linguistik berbasis emosional dan psikologi dan wacana film. Begitu ya. Nah, Bapak Ibu jangan lupa menyebarkan kuesionernya jangan di Shopee ya. Kalau di Shopee itu insya Allah datanya bagus semua. Kenapa? Karena mereka eh, pakai bikinnya pakai chatbot ya. Nah, ini ke bidang kepakaran yang linguistik kita rubah menjadi di bidang kepakaran adalah ilmu agama Islam misalkan gitu ya. Kita lihat seperti apa. PAUD masuk nggak ya? Saya rasa enggak ya Bapak Ibu eh, karena objeknya berbeda. Pelajaran moral ini dosa dalam Islam, dunia gaib dan Islam. Wih, keren ya. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, coba. Udah ya, sekarang coba kita mau masukkan bidang kepakarannya adalah pariwisata. Leisure motivation, novelty seeking kayak gitu ya. Nah, ini saya menonton film Susana untuk mendapatkan pengalaman baru di bioskop dan seterusnya ya. Apalagi mau diomongin soal di UNJ itu ada prodi olahraga ya. Coba ya, bagaimana bidang kepakaran manajemen olahraga misalkan. Oke, ini agak agak random ya, tapi who knows gitu. Nah, begitu ya, Bapak Ibu. Eh, Pendekatan olahraga, wallahu alam hasil kayak gimana, saya juga nggak tahu. Jadi di luar sana kan kita banyak banget ya Bapak Ibu eh, kejadian-kejadian fenomena-fenomena di luar sana ya. Jadi ada yang ngomongin perang Israel Amerika, ada yang ngomongin keterbatasan minyak, ada yang ngomongin Bahlil, ada yang ngomongin Gibran. Semuanya ya, insya Allah hampir semuanya bisa dijadikan objek penelitian. Tinggal kita mau melihatnya dari sisi apa saja gitu. Ya, ini ada apa ini olahraga ya? Oke. Nah, seperti itu ya. Terlepas ya, karena saya bukan orang olahraga, jadi nggak tahu apakah ini teorinya nyambung atau enggak. Oke, terus eh, misalkan saya ngomongin lagi tentang masih dengan topik yang sama, kepakarannya tadi eh, pendidikan udah ya, mungkin apalagi Bapak Ibu akuntansi, manajemen akuntansi. Oh gender apalagi. Ntar ya, kita lihat hasilnya seperti apa.
Gender ada kemungkinan pas banget. Kenapa? Karena Susana sebagai korban gitu. Kok selalu Susana itu jadi korban pembunuhan gitu ya? Walaupun saya nggak tahu ini filmnya tentang apa. Well, anyway, ini tentang gender. Jadi Bapak Ibu bisa lihat hasilnya seperti apa. Menarik juga, Prof. Korupsi, Prof. Oke, nah itu juga ya. Tapi ngeri penelitian tentang korupsi. Sekali sekali, Prof. Oke, karena karakter perempuan yang menarik bagi saya. Ya, ini ada ngomongin gender. Oke, Bapak Ibu, any topics bisa dikaitkan dengan bidang kepakaran Bapak Ibu semua, right? Ada pertanyaan sejauh ini? Persiapannya sangat gampang. Bidang kesehatan, kita mau ngomongin apa ya kesehatannya? Kita tadi kan MBG tentang kesehatan pasti ya. Ada kebidanan. Ini kalau film Susana yang beranak dalam kubur mungkin kebidanan cocok ya. SDM logistik, pokoknya Bapak Ibu topik-topiknya disesuaikan dengan fenomena apa yang terjadi. Jadi ini bagaimana kita mengangkat isu-isu sosial atau isu-isu yang berkembang bisa menjadi topik penelitian. Oke? Ada pertanyaan di kolom chat kayak sekedap. Menambah variabel pada proposal riset saya terkait continuous audit dalam pengawasan monitoring ada paksa yang memulai dengan prompt di atau seperti contoh. Oke, ini Bapak Ibu yang tadi saya contohkan itu untuk univariat. Jadi kita cuma satu variabel, tapi kita bermain dengan indikator yang banyak, ya, indikatornya yang banyak. Nah, kalau misalkan ini ada Pak Suryo bicara tentang PDIM. PDIM itu ilmu manajemen bidang SDM ya. Bukan ya Pak? Manajemen strategik ya. Tentang continuous audit. Misalnya bisa begini Pak. Sekedap ya. Industrinya apa Bapak? Pak Suryo? Boleh tahu industrinya apa? Izin Prof, boleh lewat ini ya, Boleh. voice-nya. Saya di ini di pengawasan internal pemerintah, di auditor Oke. Punten ya, saya di coba. kementerian. Iya. Boleh, boleh. Pak Dian Priantoro. Olah datanya tadi saya sampaikan bisa pakai SPSS, Pak. Tapi Bapak bisa juga bisa menggunakan yang lain ya, kayak R Studio atau ada lagi yang baru tuh tempo hari Bu Fajar sempat bilang ya. Sebentar, kita ke Pak Suryo dulu. Nih, misalkan Pak Suryo bicara mengenai sini ya, buatkan kerangka teori tentang apa Pak? Tentang kondisi adjektif di eh, kantor pemerintahan ya. Bisa kalau lebih spesifik lagi mungkin bisa Pak pemerintahan apa agama misalkan ya atau di kantor pemerintahan provinsi misalnya. Bapak lebih spesifik lagi kira-kira apa ya? Eh, Kerangka teori terdiri atas mau berapa variabel Pak? 6 atau 7? 7 variabel. Bisa begitu Pak. Bapak udah tahu nggak eh, dependent variabelnya itu apa? Yang paling kanan dependent variable adalah misalnya ini ya continuous audit, continuous continuous audit misalkan ya.
buatkan formasi. Nah, ini formasinya bisa menggunakan ini. Input, Lebih ke ini efektivitas pengawasan ya, Bro. oke, sebentar. Input, proses, output. Itu mendapatkan Kaitkan dengan pengawasan, Pak. Misalkan gitu ya. Kita bikin, kita menggali dulu, Pak, nama-nama variabel sudah umum ada di jurnal-jurnal terindeks Scopus, misalkan gitu. Nah, ini kita baru menggali nama-nama variabelnya, ya, Pak. termasuk dalam Saya menggunakan konsep input, proses, output ya, IPO. Kita lihat ke bawah seperti apa. Ini buat teman-teman mahasiswa yang S3, yang lagi mau bikin kerangka teori apa di proposal, prompt seperti ini biasanya manjur ya. Yang pertama adalah kompetensi auditor internal, Pak. Ada teknologi informasi audit. Ini untuk kategorinya apa ini? Input, Pak. Input tuh berarti kalau IPO kan berarti X, Y, Z ya. Nah, ini bisa menggunakan seperti ini. Proses variabelnya ada 4, 5. Sistem pengendalian. Outputnya terakhir continuous audit, Pak. Gitu, Pak, caranya. Gimana, Pak Suryo? Bisa ya. Nah, bagaimana kalau au- Bapak Ibu yang ini saya nanti copy paste di itu ya, di chat room. Kalau chat room berarti harus stop share dulu ya. Nah, Bapak Ibu bisa contoh diambil itu. Kalau kemudian eh, misalkan ya kita punya agenda. Agenda itu dalam arti lebih cenderung kita punya, misalkan gini, kaitkan dengan, nah ini saat ini lagi ramai SDGs misalkan. Nah ini agenda namanya. Jadi kita ada purposif, ada sebuah isu tertentu yang kita pengen angkat, kita kaitkan dengan SDGs. Nanti variabelnya bisa saja akan ada yang berbeda gitu. Ya, bisa juga Bapak Ibu saya tambahkan misalkan saya bikin dari lebih besar dari APK lebih besar dari 0,05 dan kaitkan dengan misalkan korupsi misalkan ya. Bisa aja Pak. Atau mau dikaitkan dengan apa? Jadi ada satu atau dua variabel yang Bapak Ibu pengen muncul gitu. Silahkan bisa. Nah, nanti habis dari sini kita bisa mengembangkan setiap indikator untuk setiap variabel, Bapak Ibu. Konsep promnya sama dengan yang tadi, cuman mintanya per variabel mungkin 5, 7 gitu ya, jangan 25. Kebanyakan. tidak Nah, misalkan ada lagi negatif. kaitkan dengan let's say eh, misalkan blue economy ya, misalnya ya Bapak Ibu. Begitu cara tinggal nanti Bapak Ibu membuat gambarnya saja. Ini input saya buka bagaimana membuat gambarnya ya Bapak Ibu. Saya buka PPT. Bisa. Sebentar.
Pak Doni tolong buatkan PPT kosong. Bapak Ibu masih terlihat ya. Nah, PPT itu tadi kan X ya, apa namanya? Kita lihat tadi begini ya. Hitungannya ada berapa sih output, input, proses, tiga. Iya, tinggal begini aja Bapak Ibu. Ya, begitu tadi inputnya berapa. Oke ya. Nah, sekarang kalau saya bikin ada lagi yang bisa saya kembali ke ChatGPT lagi. Misalnya gini, kalau tadi kan output, input, proses. Sekarang saya coba ganti dengan ada lagi formulanya bukan output, input, proses, tapi saya ganti ya. Bapak Ibu bisa saja cuman proses, proses dan output gitu. Bisa saja begitu ya. Tapi kan teorinya kan input proses itu ya. Nah, ini saya mau ngomongin soal kognitif, afektif, dan satu lagi konatif. Pada hasil, pada Nah, ini juga sama XYZ ya Bapak Ibu. Kalau S3 mah seterusnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sekarang saya nama variabelnya aja ya, indikatornya akan tetap dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena menyebarkan kuesionernya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kan ada audit. Oke. Nah, Bapak Ibu ingat ya tadi eh, misalkan gini, berdasarkan atau kita bisa nulis gini berdasarkan informasi di atas buatkan 5 indikator untuk variabel titik dua apa? Tadi saya ngambil variabelnya auditor kompetensi ya, gitu. Nah, sisanya adalah Bapak Ibu naik ke atas. Tadi kita bikin kuesioner tuh kayak gimana sih? Ini ya, indikator ini saya tutup sampai atas, copy, di copy, paste di sini. Tapi ini saya hapus ya yang MBG ya. Saya misalkan sebagai siapa? Sebagai karyawan dan eh, kantor provinsi. Subjeknya adalah karyawan dan kantor provinsi misalkan gitu ya. Bidang kepakaran kepakaran manajemen strategis ya. Begitu Pak Wahyu. Jadi kita bikin per variabel.
bikin indikatornya. Mau 5, mau 7, terserah. Jangan kebanyakan ya, menurut saya 7 oke lah gitu. Oke? Pokoknya Sudah jadi indikatornya. terima kasih banyak ya Pak. Kalau gitu, Mana tadi? nanti untuk perbaikan sama berita acara wisata nanti tanda tangan. Sih. Oh, dikit beda saya nanti. Belum saya tulis nanti saya Tadi ada penomorannya ya. Nah ini ya, saya memahami strategi pengawasan yang diterapkan oleh kantor provinsi dalam pelaksanaan continuous audit. Begitu. Oke? Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Bagaimana dengan mudah kita mencari variabel-variabel, terus eh, dan membuat indikator-indikator. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu, ini ada Bu Vera sudah membuatkan form daftar hadir. Bapak Ibu nanti kalau perlu mau mau dibuatkan apa namanya sertifikat ya, nanti Bu Bu Vera akan membuatkan. Nah, tolong contoh olahraga data ini ada Rani. Em, Pak Pak Doni boleh dicarikan satu data statistik itu buka SPSS data apa aja. Caranya ya nanti sedang dibukakan dulu SPSS-nya, langkah-langkahnya sangat gampang. Jadi kita cukup pergi ke open, apa sih? Open data. Ini aja nih, salah satu dari situ. Udah lama banget. Hmm? Siapa? Mobil listrik kan. Eh, misalkan begini ya Bapak Ibu, tinggal analyze. Langkah pertama ke dimension reduction, lalu ke, belum share screen ya. Oke, sekedap. Oke, Bapak Ibu di sini SPSS-nya udah kebuka. Kita klik analyze, lalu dimension reduction, lalu vector. Ya, langkah pertama klik analyze, kedua dimension reduction, lalu vector. Lalu di enter saja. Nah, terus kemudian ini TSL. TSL ini juga salah satu studi saya. Ini ada 20. Kita masukkan ke kanan, lalu dipilih option sorted by size, surprise. Ini 0,4, continue. Bapak Ibu nanti bisa dilihat rekamannya ya. Bu Vera ini direkam nggak sih? Lalu, Direkam, Prof. oke good. Yang lainnya diabaikan, dari option langsung ke rotation. Rotation kita klik direct oblimin 25 diganti ke 40 aja, lalu continue, lalu oke. Nah, begitu oke, Bapak Ibu klik pattern matrix. Dari yang banyak ini, dia mengelompok menjadi 2 dimensi. Udah selesai risetnya. Yang kita klik hanya pattern matrix, udah ini. Oke, ini kemudian kita copy, lalu eh, misalkan saya, ini bisa ke sini nggak ya?
Bisa. Enggak ya. Kalau mau kita pergi ke Words dulu. Kontrol N, kontrol N lagi. Ya, udah. Ini ada dimensi satu, dimensi dua ya, Bapak Ibu. Sebentar. Ya, titik kasih tulis dulu begitu. Yang kedua, dimensi dua. Saya tulis di download. Coba-coba ya. Ya, Bapak Ibu, eh, ini ada dua dimensi, lalu saya masukkan ke sini lagi. Ini saya hapus ya. Sekedap. Dan bagaimana cara? Oh, oke, bisa. Jadi harus pelan-pelan ternyata ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya masukkan pelajari lampiran. Atau terlampir adalah hasil uji validitas dengan eh, menghasilkan dua dimensi. Eh, Beri nama setiap dimensi. Jadi kita kasih nama dimensinya itu apa ya? TSL itu apa sih kemarin? Oh, di situ nggak ada. Ini listrik gitu ya. Daya tarik fungsional, economics attractiveness gitu. Dimensi satu namanya. Terus yang kedua apa gitu. Ya, Bapak Ibu caranya tadi begitu aja. Cara pengen nggak usah kita pikir panjang-panjang karena udah dikasih tahu dimensinya namanya apa. Oke, so apa susahnya mengolah data dengan SPSS yang cuma beberapa langkah tadi? Gampang ya, gampang ya Bapak Ibu. So em, nanti ya ini karena ini udah menjelang maghrib, Bapak Ibu, Insya Allah minggu depan jika ada waktu kosong lagi, Bapak Ibu saya harapkan sih sudah punya bikin bikin kuesioner hari ini atau besok. Lalu saya biasa menggunakan Jakpad Bapak Ibu. Eh, nah, Jakpad apa gitu namanya ditinggal browsing aja ya. Apakah bisa masuk jurnal Sinta? Udah pasti, Scopus aja udah bisa ya. Sinta nggak level. Scopus ya Bapak Ibu. Oke, so insya Allah Bapak Ibu nanti minggu depan saya cari waktu kosong kita akan ketemu seperti seperti sekarang ini ya. Mudah-mudahan laptop saya udah baru ya. Guys, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Bu Vera, Waalaikumsalam. Bu Vera, makasih ya. Salam, Terima terima kasih Bung kasih, Sep. Prof. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Kasih, terima kasih, Pak. Prof. Terima kasih, oke. Prof. Terima kasih, Prof.